Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiin, hingga kepada kita selaku umatnya sampai dengan akhir zaman. Oke, siang hari ini alhamdulillah senang banget bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, teman-teman admin dan distributor Al-Wahijab. Dan sebelum kita mulai pembahasan mungkin ya, karena kita masih dalam suasana Syawal kayak gitu, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, banyak salah kata, banyak salah ucap, banyak tutur laku yang mungkin kurang berkenan di hati para DB dan teman-teman admin sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk pembahasan pada siang hari ini, mungkin Zoom-nya bagian warehousing kayak gitu ya. Mungkin kalau DB-DB seringnya nge-Zoom sama mentor, sama tim sales kayak gitu. Untuk kali ini ada sesuatu hal yang penting yang memang sudah disampaikan sama Mas Anjar di grup distributor, bahwasanya memang pembahasan kali ini tuh sangat penting kayak gitu, mengingat beberapa teknis pengiriman untuk setelah Lebaran ini akan ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan kayak gitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pusat. Jadi teknis-teknisnya nanti silakan teman-teman admin distributor semuanya yang belum menyiapkan alat tulis kayak gitu, kertas, ballpoint, silakan disiapkan terlebih dahulu biar nanti penjelasan yang disampaikan sama Mas Anjar pada siang hari ini bisa dipahami, bisa dijalankan kayak gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga nanti akan tetap ada sesi tanya jawab apabila nanti dari teman-teman admin maupun distributor ada yang kurang jelas. Tapi untuk lebih afdolnya teman-teman siapkan terlebih dahulu kertas sama ballpointnya kayak gitu ya. Nanti kita akan mulai dalam 1 menit lagi, mungkin akan giliran Mas Anjar yang langsung mengisi terkait teknis-teknis yang akan berubah kayak gitu di pengiriman, khususnya pengiriman barang PO kayak gitu. Umumnya ready stock dan mungkin juga nanti akan ada spill-spill aplikasi baru mungkin gitu ya dalam waktu dekat, tapi belum kita trial kayak gitu teman-teman. Jadi sementara kita masih tetap dengan aplikasi yang lama, dengan aplikasi yang sekarang dipakai, tapi mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada perpindahan data kayak gitu dari yang aplikasi lama ke aplikasi yang baru. Oke, udah 1 menit berlalu, saya rasa udah cukup buat nyiapin kertas sama ballpoint. Mungkin bisa langsung saja untuk materi penyampaiannya yang akan dibawakan oleh Mas Anjar. Kepada Mas Anjar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, ini kita akan bahas beberapa hal teknis ya. Cuman akan lebih enak kalau kita saling lihat muka. Boleh nggak ini pada diaktifkan kameranya ini? Kan masih di dalam lingkup pekerjaan kan ya semuanya ya. Ada di kantor. Boleh nggak ya di kameranya diaktifkan gitu biar sama-sama enak ngelihatnya, karena ngobrolnya jadinya kayak satu apa ya, kayak nggak enak ngelihat ininya, nggak enak ngelihat kalau nggak lihat muka tuh kayak kurang Nama penerimanya siapa? gimana gitu. Timur, Kerabat Jati Ahmad. Oke, selamat datang ya admin Mbak Dewi Mustika. Ini penerimanya di kantor masing-masing kan ya ini ya, teman-teman teman-teman admin. Oke, terima kasih nih admin Mbak Dewi Mustika. Siapa ini? Bukan saya kan? Belum kerja juga. Nah, biar saling kenal. Nah, Mbak Dewinya kan. Yang lainnya mana nih? Kan lebih enak kalau kita ngelihat muka, saling melihat mukanya pada. Sini nih, Pera sama ini sini deh.
Ada Rara, ada dikoordinir sama DB-nya ya. Monggo biar teman-teman adminnya saling kenal juga. Oh, ini yang apa? Yang muka cantiknya dikeluarkan, ditampilkan gitu. Siapa lagi nih? iPhone. Nah, ini siapa nih yang baru masuk nih? Siapa nih? Ya, adminnya mana? Mbak Laili, mana Mbak Laili? Mbak Rani, Rani siapa Rani? Mbak Nika. Oke, Mbak Nika lagi di perjalanan ya tadi ya. Ada di perjalanan. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua distributor dan semua admin yang saat ini kita sudah atau kita masih berkomunikasi. Jika masih ada salah kata, tutur sikap perilaku yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan bahas sedikit masalah teknis terkait dengan kondisi pusat hari ini. Jadi mohon untuk teman-teman memastikan bahwa penjelasan pada siang hari ini cukup bisa dipahami nantinya. Saya akan langsung mulai aja. Oke, udah kelihatan semuanya? Boleh di komen jika seandainya nggak kelihatan nih. Udah kelihatan ya semuanya ya? Nah, ini admit. Siapa nih yang baru masuk nih? Oke. Nah, sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga puasa yang kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi lebih baik lagi di hari ini dan kedepannya. Pembahasan pada siang hari ini seperti yang sudah disampaikan di awal ya, bahwa pembahasannya terkait dengan yang pertama adalah edukasi penyesuaian kebijakan pengiriman di pusat. Berikutnya adalah edukasi alur komplain dan informasi kontak person admin komplain yang nantinya teman-teman admin khususnya yang nanti banyak komunikasi dengan admin komplain, ini nanti nomor yang kemarin tidak perlu dihubungi lagi. Jadi nanti akan ada nomor yang khusus untuk kontak person admin komplain. Nah, seperti informasi di awal sebelum Lebaran, mungkin dari admin umum sudah menyampaikan ke teman-teman DB ataupun ke teman-teman admin semuanya bahwa admin umum permulai hari kemarin itu sudah tidak ada lagi di pusat. Jadi memang saat ini di pusat sendiri terjadi perampingan untuk struktur organisasi, di mana admin umum sampai dengan Lebaran adalah hari terakhir kemarin sebelum Lebaran di peak season terakhir, dan untuk per hari kemarin sampai dengan hari ini juga admin umum sudah tidak ada di pusat. Jadi di sini peniadaan admin umum dan prosedur penyesuaian di pengiriman barang nantinya terkait dengan penggabungan invoice, ganti alamat, ganti ekspedisi, status pending ataupun lunas, dan pengiriman gelondongan atau sisaan BB. Kita akan bahas satu persatu permasalahan yang kemarin. Dari ditiadakannya admin umum, yang pertama adalah kita sudah tidak menerima lagi untuk invoice manual, teman-teman ya. Jadi invoice manual yang komunikasi ke admin umum itu sudah tidak ada lagi nantinya. Nanti tolong dicatat sama adminnya yang sering komunikasi ke admin umum, Mbak, Mas, tolong dikirimkan ini ke alamat ini dan lain sebagainya. Nah, ini nanti sudah tidak ada lagi proses invoice manual. Adapun
untuk invoice-invoice yang nantinya kita akan berikan solusi-solusi yang yang kemarin sudah ke admin umum, solusinya apa Mas? Nah, yang pertama terkait dengan penggabungan invoice ya, penggabungan invoice. Sebentar ya. Udah, tolong diangkat dulu, bilang saya lagi meeting. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut yang pertama, prosedur penggabungan invoice. Nah, prosedur penggabungan invoice yang pertama adalah pada saat melakukan dropship di aplikasi, mencantumkan invoice gabungan, ya, mencantumkan invoice gabungan, mencantumkan ekspedisi dan ongkir, dan memberikan informasi di link pengiriman PO untuk digabungkan. Ini nanti prosedur penggabungan invoice yang di PO. Ini contohnya, teman-teman buka aplikasi, nantinya akan dikasih note di sini nih. Ya, ups. Nah, di sini nanti silakan dikasih note jika ada proses penggabungan nomor invoice. Jadi untuk nomor invoice itu kita masih menerima, tapi tidak dilakukan proses pecah alamat, hanya menggabungkan nomor invoice saja, teman-teman. Ya. Jadi untuk penggabungan invoice kami masih bisa menerima di pusat sendiri. Nanti prosedurnya tidak melalui admin umum karena prosesnya hanya penggabungan invoice. Jadi invoice A, invoice B yang sudah disiapkan kita akan gabungkan. Kita akan gabungkan. Nah, nanti di sini di ranah admin tolong dicatat. Kalau seandainya ada penggabungan invoice, prosedurnya adalah yang pertama di aplikasinya dicatat di note-nya, digabung dengan invoice berapa. Ini. Cantumkan ekspedisi dan ongkirnya juga. Jadi biar nanti yang mau dikasih digabungkan itu ekspedisinya apa udah jelas kayak gitu ya. Terus yang poin berikutnya adalah memberikan informasi di link pengiriman PO untuk digabungkan. Setelah di awalnya ada proses penggabungan di invoice, maka lanjut berikutnya nanti kita akan kasih link seperti biasa. Link seperti biasa ini prosedur penggabungan invoice yang suka dikasih linknya. Nanti di sini tolong dicatat, menuliskan keterangan di link PO dengan mencantumkan nomor invoice yang akan digabungkan. Dan di sini juga nomor invoice-nya ini contohnya ya. Ini contohnya yang akan digabungkan tuh yang ini, yang poin 1 dengan poin 5 contohnya. Nah, di sini beri warna yang sama bahwa nomor tersebut atau invoice tersebut digabungkan, teman-teman. Jadi di sini silakan dicatat jika nanti ada prosedur penggabungan invoice. Sekali lagi, prosedur penggabungan invoice bukan pecah alamat di dalam satu invoice. Karena kalau pecah alamat, kita sudah tidak menerima lagi. Kayak gitu ya. Jadi untuk pecah alamat, alamat manual, mohon maaf kita sudah tidak menerima lagi. Tapi kita bantu dengan proses penggabungan nomor invoice. Mungkin nanti ada paket 1, paket 2 contohnya ya. Nanti kita dijadikan satu tuh. Paketnya nggak perlu kita bongkar. Jadi dari gudang sendiri itu sudah di packing semuanya, ada paket 1, paket 2. Nanti paket 1, paket 2 itu kita langsung gabungkan lagi. Cuman nggak ngebongkar paketannya. Nah, di situ untuk proses penggabungan. Penggabungan invoice 1 dengan 2 nanti kita tidak bongkar paketan isinya. Jadi hanya menggabungkan paketan yang sudah di packing untuk dikirimkan ke alamat yang nantinya sudah tercantum. Karena kalau di invoice yang ini kan alamatnya sudah tercantum ya. Jadi alamatnya sudah ada, hanya catatannya minta digabungkan. Nah, minta digabungkan ini nanti kita akan lanjut gabungkan paketan yang sudah di packing sama tim gudang, lalu kita akan kirimkan. Ini untuk prosedur penggabungan invoice.
Nah, catatan berikutnya adalah buat teman-teman di aplikasi yang saat ini digunakan sama teman-teman, dilarang ada not masuk ke admin umum dikarenakan sekali lagi admin umum sudah tidak ada saat ini. Nah, untuk beberapa yang masih WA ke nomor admin umum nanti diarahkan untuk tidak nge-WA lagi ya. Jadi untuk admin umum sendiri ini untuk yang WA yang masuk tolong sudah tidak ada lagi ke sana. Tapi nanti masih dibantu ke ranah admin komplain aja. Nah, nanti nomornya akan di-share. Ini untuk di invoice sekali lagi pas nanti untuk Almira. Almira kan teman-teman belum melakukan dropship ya. Untuk Almira, Rasya Marwah, dan PO-PO selanjutnya. Untuk Almira sendiri, sebelum melakukan dropship, saya mau memberikan informasi lagi, invoice yang akan diignore sama admin web jika notnya masih ada masuk ke admin umum. Jadi nanti tolong dicatat, not yang di sini tidak boleh lagi masuk ke admin umum karena sekali lagi admin umumnya nggak ada ya. Hanya mencantumkan keterangan masuk ke admin umum atau yang sejenisnya masuk admin umum. Admin umum bantu konfirmasi atau ke admin umum. Yang intinya bukan ke alamat yang jelas, itu tolong adminnya dicatat bahwa alamat dropship itu sudah harus jelas. Alamat dropship harus sudah disesuaikan ke mana pengirimannya. Distributor harus melakukan dropship ulang untuk invoice tersebut jika ini masih ada masuk ke admin umum. Karena dari admin web sendiri nanti akan nge-ignore invoice yang diarahkan, diinstruksikan masuk ke ranah admin umum. Sekali lagi karena admin umumnya sudah tidak ada per hari kemarin Lebaran ya. Oke, berikutnya. Nah, lalu kadang-kadang di ranahnya teman-teman ini kan ada yang suka minta ganti alamat. Mas, saya tuh suka ada tim yang minta ganti alamat. Nah, prosedurnya kemarin mungkin ke admin umum lagi. Ke admin umum minta diganti alamat. Sekarang prosedur ganti alamat itu ada di link. Linknya yang seperti nanti akan dikasih setiap PO-nya. Jadi di link ini pada link pengiriman PO diisi nama penerima, nomor kontak, dan alamat yang baru. Jadi di sini nanti akan ada kolom keterangan. Akan ada kolom keterangan yang mana nanti di sini dikasih informasi. Informasi sama siapa? Sama teman-teman semuanya bahwa untuk prosedur ganti alamat ini alamatnya langsung ditulis di link aja di kolom keterangan. Nggak masuk ke admin umum. Diganti ke alamat mana? Diganti ke alamat sini nih. Terus prosedurnya adalah selain diganti alamatnya atau selain diisi alamatnya di kolom keterangan, melakukan insert comment. Klik kanan pada sel, klik insert comment, dan sisipkan komentar ganti alamat. Kayak gini ya. Tulis di komennya ganti alamat. Ini sebagai apa? Sebagai tanda notifikasi nanti ke pusat. Kayak gitu. Nah, contohnya saya coba buka dulu ya di Nah, saya contoh buka di link pengiriman PO Janat ini contoh aja. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Hah? Oh, masih presentasi. Aku stop share dulu. Oh, oke. Kelihatan nggak, Ed? Udah ya. Nah, teman-teman,
Nanti untuk di admin untuk di admin ini nanti dibaca ya keterangan yang di sini DB sudah tidak boleh ando nih, tidak boleh ando ketika input data. Karena ketika ando kadang-kadang ada yang DB yang akhirnya dia tidak tertulis atau tidak atau kembali lagi dia udah nulis Jawa nih gara-gara di ando ujung-ujungnya nggak ketulis lagi di DB yang lain. Jadi ini tidak boleh ando mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali ke DB ke admin-admin khususnya yang berkecimpung dalam dunia teknisnya ataupun DB yang masih terjun di dunia teknisnya di link spreadsheet ini tidak boleh ando. Nah, ini kayak contohnya untuk yang prosedur tadi ganti alamat. Ganti alamat di sini tolong dicantumkan nama alamat yang mau diganti. Contohnya. Nah, di sini kenapa harus dikasih insert comment? Jadi klik kanan nanti, klik kanan terus insert comment. Jangan insert note ya. Teman-teman, insert comment. Nah, insert comment ini lalu di sini tulis ganti alamat. Kalau kita tulis ganti alamat di sini, ini untuk ganti alamat ya, contoh nih. Ganti alamat. Nah, maka akan ada notifikasi di sini. Akan ada notifikasi untuk apa? Untuk ngasih tahu ke pusat bahwa oh ini ada notif nih, ada notifikasi. Nah, nanti di sini teman-teman kenapa kita butuh insert comment karena biar muncul notifikasinya di sini. Jadi biar nanti kami terinformasikan oh iya nih ada updatean nih dari dari DB kayak gitu. Nah, ini untuk prosedur yang ganti alamat. Yang tadi dijelaskan untuk yang penggabungan invoice kayak tadi ya. Ini yang penggabungan invoice nih. Nah, ini gabung invoice, ini silakan dicatat di sini keterangannya. Jadi digabungkan di invoice ini tuh untuk apa? Untuk kita juga mengetahui oh ini untuk yang contohnya nih yang Mbak Ella sama yang Absina ini contoh ya. Contoh ini ternyata digabungkan. Nah, kalau udah digabungkan, pastikan ketika menulis proses penggabungan di sini dan di sini, barang yang di sini belum statusnya V. Karena kalau udah V, nah ini akan repot. Barangnya sudah dikirim, masalahnya. Jadi status barang penyiapan, ini penyiapan, status penyiapan barang itu tandanya barang sudah di packing, teman-teman. Saya ulangi lagi ya, karena ada beberapa DB yang kemarin sempat menanyakan, masih menanyakan juga antara poin status penyiapan barang dengan status pengiriman barang. Sepertinya DB yang masih menanyakan hal tersebut itu tidak membaca ketentuan pengisian yang di atas. Jadi tolong diisi semua adminnya ataupun DB-nya, dibaca juga ketentuan pengisiannya. Termasuk nanti paketan pending, nanti akan ada informasi kapan sampai kapan paketan pending itu harus ada di pusat. Nanti ada batasan waktunya. Kalau lewat dari batas tersebut, maka pusat akan mengirimkan paketan tersebut ke rumah DB-nya, kayak gitu ya. Dan untuk semua DB wajib mengisi nih, wajib mengisi lunas dan pending nantinya di sini. Lunas dan keterangannya wilayah mana. Wilayah Jawa ataupun wilayah luar Jawa. Minimal cuman ini aja. LN, LP, nah ini LP contohnya luar Jawa atau yang LN luar negeri. Ya, intinya ada informasi wilayah ya sebagai patokan kami untuk ngeproses yang di luar pulau duluan. Nah, status penyiapan barang ini kita akan pastikan kalau udah siap, ini udah siap, ini udah siap, ini udah siap. Termasuk nanti di sini jika nanti teman-teman
apa menulis lunas nih, terus ke pending. Ini kita tahu historinya. Jadi kalau historinya ditulis lunas kapan sih? Kita tinggal klik kanan, show edit history. Nah, ini ditulisnya ini lunas jam berapa nih? Jam 5:30. Oh, jam 5:30 pagi tadi tuh. Nih. Lalu kalau di sini kita pengen lihat lagi historinya, kapan sudah mulai disiapkan barangnya. Tinggal show edit history. Oh, ini sudah disiapkan per jam 2 tadi nih, barusan 13.59. Jadi di sini kita bisa ngelihat historinya. Kenapa dari awal disampaikan yang masuk ke link itu wajib mendaftarkan email, karena biar kita tahu siapa yang ngedit, siapa yang ngisi, siapa yang nulis ini, nulis itu. Kita bisa tahu di link ini jam berapa dia mengisi dan update-annya. Oke, balik lagi ke yang tadi ganti alamat ya. Oke. Ya. Balik lagi ke yang tadi ya, ganti alamat. Jadi selain ngisi keterangan, isi ganti alamat di insert comment. Insert comment, klik kanan tadi insert comment. Jangan insert note sekali lagi. Karena apa? Karena kalau insert note itu tidak muncul notifikasi di sheet-nya. Di sheet DB nanti nggak muncul notifikasi. Kalau nggak muncul di notifikasi, nah dari pusat nanti nggak tahu kalau ternyata ada instruksi ganti alamat. Jadi saya tekankan buat DB ataupun buat admin-adminnya, tolong betul-betul dipahami terkait dengan instruksi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Ini untuk prosedur ganti alamat ya. Jadi sudah tidak ke admin umum. Prosedur ganti alamat ada di link ini kayak gitu. Dan pastikan prosedur ganti alamat jangan pas proses pengiriman. Lebih baik jangan di proses pengiriman. Kalau proses pengiriman nantinya khawatirnya teman-teman nggak cukup waktunya, terus barang yang sudah dikirim. Kalau barang sudah dikirim, nah itu udah nggak bisa ganti alamat lagi karena barangnya sudah dikirim. Paling kita bisa bantu komunikasi ke ekspedisi untuk barang tersebut, contohnya diretur kembali ke pusat ataupun jangan diteruskan pengirimannya. Tapi kalau biasanya kalau udah kayak gitu ya ongkirnya udah ke udah hangus ya, artinya nggak bisa ongkirnya balik lagi, tapi harus bayar ongkir lagi kalau sudah terkirim. Berikutnya adalah prosedur ganti ekspedisi atau resi marketplace. Nah, ini juga di beberapa teman-teman DB ataupun admin kan sering tuh Mas, ini untuk resi marketplace tolong diganti ekspedisi Mas, tolong dicatat dari JNE ke JNT, dari wahana ke Salog contohnya. Nah, prosedurnya ada di sini. Pada link pengiriman PO diisi ekspedisi yang diinginkan dan nominal ongkirnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Raja Ongkir atau di aplikasi JNE atau di cek resi. Nah, itu tolong dicantumkan juga ongkirnya ya, teman-teman admin bisa langsung ngecek tuh ongkirnya dari alamat A ke alamat B itu berapa sih ongkirnya pakai JNT, pakai ekspedisi yang lain kayak gitu. Nah, berikutnya melakukan insert comment. Jadi setelah ditulis JNT Rp 21.000 contohnya ya, di kolom keterangan itu diklik juga ganti ekspedisi. Ini kodenya ya. Di komen itu ada kode ganti ekspedisi, tujuannya sekali lagi untuk memunculkan notifikasi. Tujuannya untuk memunculkan notifikasi di mana? Di sheet teman-teman yang ada di link. Jadi nanti di hari pusat bisa mengetahui kalau ada notifikasi nih. Oh, ada notifikasi dari
Contohnya dari Mbak Dewi atau contohnya dari Mbak Nika. Nah, ganti ekspedisi atau dari Mbak Mei. Nah, ini nanti jangan insert note tapi insert comment kayak gitu. Kayak tadi dah, klik kanan, terus klik insert comment, lalu sisipkan komentarnya itu ganti ekspedisi. Ini kodenya. Kodenya kalau mau ganti ekspedisi di kolom keterangan. Untuk resi marketplace dimasukkan ke dalam keterangan jika barang yang sudah di checklist di status penyiapan barangnya sehingga tidak hangus. Jadi di sini untuk resi marketplace silakan dimasukkan ke dalam keterangan jika barang tersebut sudah di checklist di status penyiapan barang, bukan di status pengiriman barang ya. Nah, bentar. Ini untuk prosedur ganti ekspedisi atau resi di marketplace. Ini juga mengingatkan kembali bahwa ekspedisi yang bisa dipilih untuk kiriman barang di Alwa yaitu seperti di sini yang ada untuk paketan-paketan biasa, biasanya ada JNE, JNT, Pos, Wahana, NCS, Tiki, Lion, HPX, dan Tirta. Adapun untuk paketan besar, ini juga teman-teman biasanya menggunakan JTR, Kalog, Indah Kargo, Sentral Kargo, JNT Kargo, ID Kargo, Baraka, dan Dakota. Nah, ini yang biasanya dipakai ya. Mungkin ini mengingatkan aja buat teman-teman, reminder kembali terkait dengan ekspedisi. Kadang-kadang masih ada DB, Mas. Ini pusat bisa pakai Baraka enggak ya? Nah, ini nih, bisa nih. Ini nanti di print aja sama teman-teman admin, di print, ditempel. Jadi nanti dari admin juga sudah tahu jika nanti ada teman-teman timnya DB yang bertanya, Mbak, ini kalau di Alwa bisa pakai kalung enggak ya? Nah, ini ditempel aja di print biar bisa diketahui sama timnya. Atau bisa juga nih difotokan, di screenshot, difotokan ya, difotokan. Atau kalau zoomnya pakai HP ya di screenshot, dikirimkan ke grupnya, ke grup masing-masing distributor. Oke, saya bahas ke yang tadi lagi. Ini contohnya yang tadi ya, yang disampaikan ganti ekspedisi. Nah, ganti ekspedisi nih, JNT ganti ekspedisi. Di sini ganti ekspedisi keterangannya sekali lagi biar apa? Biar ada notifikasi. Nah, contoh ya, ganti ekspedisi. Ini notifikasinya kan baru 3 nih, baru ada 3. Nah, kita kalau seandainya di reply, nanti akan muncul masih loading. Oke, masih loading. Nah, ini update lunas, ganti alamat. Nah, minimal di sini masih ada informasi di sini ya. Kalau seandainya di notifikasi pertama itu akan muncul nih di sininya notifikasi. Jadi fungsinya kenapa insert comment sekali lagi untuk memunculkan notifikasi di sini. Kayak gitu. Ya kita akan ngelihat jam berapa aja nih teman-teman ngisi insert di insert comment. Bukan insert note, karena kalau insert note contohnya begini nih, ini Jawa, saya ngasih insert note nih, tes gitu ya. Nah, ini nggak muncul, tapi hanya ada keterangan di sini aja. Tapi kalau di sini is update lunas komen. Nah, ini muncul
langsung notifikasinya jadi 4. Jadi di sini kalau kita menulisnya komennya di yang pertama itu akan muncul notifikasi buat kita. Oh, ini ada notifikasi. Kenapa? Tes putus, masih putus-putus ya? Sinyalnya kali ya? Masih aman nggak? Teman-teman masih aman nggak ya? Masih aman nggak ya? Masih putus-putus ya? Udah nggak? Ini tolong di komen ya, di chat ya kalau seandainya sinyalnya atau penjelasannya agak putus-putus, tolong di chat aja. Oke, lanjut. Sekali lagi ini untuk penjelasan di insert comment, nanti klik kanan, teman-teman bisa klik kanan, terus di sini insert comment. Nah ini nih, klik komen ya, di komen, di komentar. Jangan di insert note, kayak gitu. Oke, kembali lagi. Kembali lagi ke PowerPoint, ekspedisi yang bisa dipilih tadi udah. Prosedur penggantian status. Nah, prosedur penggantian status dari pending ke lunas. Ya teman-teman, ini kan biasanya kalau di di link itu kan semua DB atau admin sebenarnya statusnya udah lunas, kadang-kadang udah lunas ke pusat, tapi untuk dari mitranya ke pusat itu dari mitranya ke DB-nya kadang-kadang kan belum lunas. Jadi kita juga memberikan informasi prosedur penggantian status dari pending ke lunas. Biasanya kan kalau di keterangan kayak gini ya, ada lunas, pending, lunas, lunas, lunas. Nih pending nih di sini. Nah, pending ini nanti biasanya kan hanya diketik lunas aja. Nah, ketika udah diketik lunas, tolong dikasih keterangan update lunas di keterangannya, lalu di komennya juga update lunas. Sekali lagi untuk apa? Untuk memberikan notifikasi ke pusat. Karena teman-teman bisa bayangkan, saya kembali lagi ke link. Nah, contoh ini statusnya tuh pending di sini. Pending. Ini kita ada sekitar 60 distributor. 60 distributor yang ada di dalam satu sheet ini. Kita tidak pernah tahu pending ini jadi lunas, notifikasinya itu tidak tersampaikan ke pusat kalau hanya ditulis dari pending ke lunas. Kita tahunya historinya paling. Kayak contoh, ini kita dari pending nih, atau ini contohnya kita rubah nih, ini pending, terus kita pengen tahu dari lunas ke pending, ini di search di show edit history, kapan mulainya dirubah. Oh, ini mulai dirubah itu jam 14.12 nih jamnya. Kita tahu historinya kapan, karena kemarin tuh ada sempet tuh, Mas, ini kok punyaku belum dikirim ya? Yang mana Mbak? Yang invoice ABCD dan lain sebagainya, invoice nomor 7 contohnya gitu ya. Oh iya, belum dikirim. Tapi kan itu statusnya udah lunas, Mas. Oke, kita cek lunasnya. Ternyata baru di lunas di sini baru dieditnya itu siang. Baru siang di admin pengiriman nggak kecek karena di admin pengiriman itu ngeceknya pagi. Oh, ngeceknya pagi, ini masih status pending. Kita bisa bayangkan 60 DB di dalam satu sheet ini dicek satu-satu. Nah, ini contohnya Mbak Nisa. Ini kemarin yang pending, oh ini yang pending nih. Oke, oh ini yang lunas, ini yang pending, kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk yang pending-pending, nanti kalau sudah dijadikan status lunas, ini dari pending, kan mau jadiin lunas. Nah, di sininya itu diisi lagi. Diisinya apa? Seperti yang disampaikan di ini,
Isinya adalah update lunas. Di sini update lunas. Lalu setelah update lunas, ini tinggal copy aja, terus diklik lagi insert komen. Di sini update lunas, langsung di komen. Nah, jadinya berapa? Notifikasinya ada 5. Jadi di sini nanti akan update notifikasi. Oh, akan ada notifikasi ini nih yang terakhir. Kita akan ngecek langsung di sini. Oh, update-nya apa sih notifikasinya di sini? Oh, yang di sini nih kemarin tadi tuh update lunas. Oh, yang di sini nih update lunas. Jadi prosedurnya adalah diisi update lunas di kolom keterangan, ini, lalu klik kanan update lunas juga, ya. Nah, ini untuk prosedur di link pengiriman lunas dan pending. Mohon untuk semua DB dan admin-admin khususnya tolong dipahami. Jadi nanti tidak lagi dari pending ke lunas atau dari lunas ke pending, tapi di sini ada keterangannya. Dan tentunya ketika ada informasi terkait dengan update lunas dan lain sebagainya, kalau lunas nih, ini kan lunas, tapi di sini saya hapus dulu di sini. Tapi di sini memang nggak ada keterangan buat diganti alamat, diupdate lunas. Itu untuk yang lunas mah nanti kita akan langsung kirim aja. Yang di sini, oh ini nggak ada keterangan, ya udah kita kirim. Tapi kalau statusnya nih dari pending, terus awalnya pending sebelum tanggal pengiriman. Contohnya pengiriman Almira itu kan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Mei bulan ini. Nah, pas mulai hari pertama pengiriman, ini statusnya pending nih. Maka pending ini nanti pas tanggal 21 harus dibuat jadi lunas. Tapi berbeda kalau status lunas ini memang dari awal sudah lunas, jadi nggak perlu lagi update lunas. Jadi update lunas ini dikhususkan untuk yang invoice pending, ya, invoice pending, update lunas. Dan itu juga untuk invoice pending ini nanti akan kita akhirkan. Kita akan akhirkan untuk proses pengirimannya, ya, untuk yang di pending biar tidak mengganggu proses pengiriman yang di lunas. Ya, teman-teman, untuk yang di pending nanti disampaikan kepada timnya DB. Contoh, Mbak, atau apa ya? Suaranya putus-putus. Udah. Ini sekarang masih lancar nggak? Share screen hilang. Bentar. Oke, terima kasih Mbak Titi. Siapa nih? Mbak Nafisa, putus-putus suaranya Mas. Nah, ini nanti tolong diinfo ya, biar saya bisa ngecek dulu. Oke, balik lagi nih ya. Ada nggak? Sudah muncul belum? Sudah ya. Bentar, ini siapa nih? Sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Titi sudah memberikan informasi ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang di lunas dan pending tadi, untuk DB gelondongan maupun dropship itu wajib menulis status dari DB-nya lunas dan wilayah kemana. Oh Mas, saya kan mau tulisnya pick up contohnya ya. Saya mau pick up aja. Ya sudah, nanti dikasih keterangan lunas. Kalau untuk pick up ini nanti tulis pick up sendiri ke pusat. Nah, mau pick up sendiri ke pusat,
Nanti tinggal dicek aja pick up-nya pas status barangnya apa. Nanti kita kan akan kirim nih kalau di sini bukan hanya dikasih di keterangan di sini ya, tapi kalau di apa di aplikasinya juga nanti di note di aplikasi. Contohnya yang tadi. Nah, yang mau pick up pribadi ke pusat. Nah, nanti di note di keterangan di sini kasih pick up sendiri. Pick up sendiri ke pusat. Jadi biar tidak dikirimkan ke ekspedisi yang apa yang ditentukan atau yang DB tulis sendiri. Jadi nanti di sini dikasih keterangan yang mau pick up. Kembali lagi ke tadi yang mana tadi? Nah, ini ya. Tadi sampai update lunas. Ini bisa dipahami ya sampai dengan update lunas. Berikutnya, distributor tidak bisa melakukan penggantian status atau ganti alamat untuk paketan yang sudah terkirim. Nah, paketan yang sudah terkirim statusnya di sini nih. Ini paketannya udah terkirim. Tiba-tiba mau ganti alamat. Nah, ini nggak bisa yang tadi saya sampaikan. Karena apa? Barangnya sudah terkirim ke ekspedisi. Tapi kita bisa bantu komunikasi ke ekspedisinya untuk barang tersebut statusnya di mana. Cuman kadang-kadang informasi dari ekspedisi ya nunggu informasi dari ekspedisi juga. Mbak, ini barangnya udah di mana ya? Ntar dicek. Tapi secara umumnya kalau udah dikirim hari ini, biasanya udah terkirim tuh terkirim hari ini juga dari ekspedisinya. Kalau mau ganti alamat, ya pastikan statusnya itu belum terkirim di sini, status pengiriman barangnya. Contohnya masih status penyiapan barang. Kita masih nyiapin barang nih, pagi nih. Kita checklist nih pagi. Terus mau ganti alamat. Nah, ini komunikasi segera ya. Bukan hanya di sini. Komunikasi segera ke saya ataupun Mas Edi. Ke Mas Edi untuk telepon aja langsung. Mas, ini saya udah ngelihat status penyiapan barang. Ini urgent banget untuk yang di sini tolong di pending ya Mas ya. Ya di sini juga tetap di pending. Di pending. Tapi kalau udah statusnya kirim, Mas ini udah status pengiriman barangnya udah di checklist 2 hari kemarin, bisa nggak barangnya di pending? Nah itu nggak bisa karena barangnya sudah terkirim ya. Jadi untuk yang apa ganti alamat ini pastikan barangnya memang masih ada di pusat. Proses retur dari ekspedisi akan memakan waktu yang berbeda tergantung tingkat hektik di ekspedisi. Nah, memang kita kadang-kadang nggak tahu. Kita minta retur dari ekspedisi ya dibantu, tapi dalam jangka waktu kapan bisa kembali lagi ke pusat itu kita tidak pernah tahu dari ekspedisinya. Terus berikutnya adalah suara siapa? Suara siapa tadi? Nah, ini ongkir hangus. Jadi DB harus bayar ongkir untuk kiriman selanjutnya. Karena biasanya kalau sudah masuk ke ekspedisi, tiba-tiba kita minta di retur kembali. Nah, itu ongkirnya sudah hangus dari ekspedisinya. Kayak gitu ya. Ketentuan. Nah, ini ketentuan yang perlu di-note banget ya. Di-note banget sama teman-teman semuanya. Yang pertama, kita akan bantu untuk paketan pending maksimal 1 minggu mengendap di pusat. Ya, catat nih, paket pending maksimal 1 minggu mengendap di pusat setelah pengiriman selesai. Contoh, pengiriman Almira ini sampai dengan tanggal 30 Mei ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei tanggal 31 ya, sampai tanggal 31 Mei. Nah, bisa mengendap sampai kapan? Kalau pas paketan tersebut statusnya pending, kita akan endapkan maksimal 7 Juni ya. Kalau lebih dari itu, maka paketan tersebut akan kami kirimkan ke rumah DB-nya. Nah, jadi nanti silakan DB-nya
betul-betul memaksimalkan biar paketannya nggak pending-pending. Disampaikan kepada timnya bahwa paketan pending itu selain akan diendapkan atau kita bantu mengendapkan sampai dengan 1 minggu pengiriman, paketan pending juga ini statusnya akan dikirimkan di akhir. Ya, suaranya putus-putus. Aduh, mohon maaf sinyalnya nih, sinyalnya. Sekarang lancar nggak? Tes, lancar kah? Lancar nggak? Teman-teman, suaranya lancar nggak ya? Udah lancar belum ya? Boleh di komen dong di chatnya. Suaranya udah lancar atau belum? Lancar. Thank you, Laili ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan untuk paketan pending maksimal 1 minggu mengendap di pusat, lewat dari itu akan dikirim ke rumah DB. Dan paketan pending ini kita tidak apa-apain ya. Jadi paketannya sudah terpacking rapi. Kalau DB-nya belum memberikan instruksi pengiriman ya kita pendingkan. Tapi tidak ada proses pengiriman pecah alamat manual. Sekali lagi seperti yang di awal disampaikan, kita sudah tidak ada lagi proses pengiriman secara manual. Distributor yang melakukan pengiriman gelondongan ke rumah harus melakukan dropship di aplikasi. Nah, dicatat nih buat DB-DB yang melakukan pengiriman gelondongan. Contohnya ada siapa? Mbak Neneng ya, terus Mbak Shirley. Kalau kita buka aplikasi, nah nanti di sini seperti biasa kan teman-teman nanti masuk ke stok itu ada kan di tokonya setelah di pesan PO ready stock, nanti stok yang ini tuh di dropshipkan. Jadi biar apa? Biar aplikasinya nanti nggak berat teman-teman. Aplikasinya biar nggak berat. Jadi stoknya ini saya ngasih contoh. Kan biasanya kalau udah pre-order pusat, nanti kan langsung masuk ke tokonya masing-masing ya. Nah nanti pas masuk ke toko masing-masing ini di dropshipkan khusus yang gelondongan juga. Bukan hanya dropship yang pecah alamat, tapi selain yang pecah alamat juga setelah proses pengiriman, setelah proses pembelian PO itu nanti di dropshipkan juga untuk stoknya itu nanti kosong di sini nih, list produk ini nanti kosong dia, biar nggak berat untuk di aplikasinya. Kembali lagi. Nah tadi paketan untuk paketan pending maksimal 1 minggu, termasuk paketan yang di pending juga itu kita akan akhirkan pengirimannya. Karena apa? Karena kita akan fokus pada teman-teman yang sudah lunas. Jadi paketan pending itu akan kita akhirkan. Contoh, paketan pending ini dari awal sebelum tanggal 21 statusnya itu masih pending nih, masih pending. Nah, 21 mulai pengiriman, maka paketan pending ini akan kita kirimkan itu mungkin di akhir-akhir itu tanggal 28, 29 atau 30. Tapi kalau seandainya dari pusat pengirimannya yang lunas-lunas kan akan dicek nih sama admin pengiriman kami. Akan dicek statusnya udah lunas. Kalau hari itu kita masih sempat untuk mengecek paketan pending, mungkin masih bisa di hari berikutnya. Contoh pending ini dari tanggal 20 masih pending. 21, 22 contohnya kita cek lagi nih. Karena yang lunas sudah kami cek semuanya, yang pending kita cek, oh ini statusnya udah ada lunas, udah ada notifikasi. Nah, mungkin kita akan bisa kirimkan besok. Tapi pada umumnya atau informasikan ke timnya. Kalau ini statusnya pending, maka di pusat akan dikirimkan di akhir pengiriman, di akhir waktu pengiriman. Contohnya sampai dengan tanggal 31, maka di tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 tuh, atau di hari terakhir pengirimannya. Biar apa? Biar kita fokus kepada yang lunas-lunas pengirimannya kayak gitu. Jadi nanti tolong disampaikan nih dari admin-admin DB-nya, Mbak, ini kan
Mbak belum lunas, ini masih statusnya pending. Ini tolong segera tolong segera dilunasi, tapi dikarenakan ini statusnya di awalnya pending, maka dari pusat akan mengirimnya diakhirkan di hari terakhir pengiriman. Biar apa? Biar yang lunas-lunas ini bisa kami segerakan, tidak terganggu sama yang paketan pending. Kayak gitu. Ini di sini kemresek Mas, iPhone. Nah, ini siapa nih yang di kemresek? Kemresek. Nah, sekarang udah lancar belum yang pakai iPhone? Oke, lanjut ke poin berikutnya. Tadi ya, distributor yang melakukan pengiriman gelondongan ke rumah harus melakukan dropship di aplikasi. Jadi pertama, order pas PO nih, order. Terus yang kedua, dropship langsung keseluruhan lagi. Dropship lagi keseluruhan. Jadi 2 kali. Mau yang gelondongan ataupun yang manual apa yang dropship, termasuk sisaan distributor. Nah, ini wajib di dropshipkan lagi. Jadi bukan hanya yang gelondongan aja atau saya kan dropshipnya untuk beberapa nih, masih ada sisa 50 produk. Nah, 50 produk ini langsung di dropshipkan juga untuk dikirim sisaannya kemana? Ke rumah DB-nya. Poin 3. Untuk distributor yang melakukan pengiriman DS di pusat, akan tetapi masih ada sisa stok, wajib dibuatkan invoice yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk distributor yang setelah melakukan dropship ternyata masih ada sisa stok nih 30 pieces, itu wajib di dropshipkan juga untuk dikirim ke rumahnya. Kenapa wajib di dropshipkan? Karena itu nanti untuk proses di gudang kami yang menggunakan scanner itu disesuaikan sama invoice-nya. Contoh, kalau tidak di dropshipkan, ini ada invoice gelondongan nih 300 pieces ya. Ada invoice gelondongan 300 pieces, sudah di dropshipkan sebanyak 200 pieces. Maka yang 100 pieces ini kita butuh invoice di gudang. Di gudang ini butuh invoice untuk mengeluarkan 100 pieces lagi. Nah, kemarin mungkin bisa dicek di aplikasinya, itu admin web yang ngedropshipkan karena edukasinya belum sempat yang di PO-PO sebelumnya, tapi bisa dicek di tokonya masing-masing DB pasti sudah tidak ada stoknya. Karena apa? Karena kita mau mengeluarkan produk itu harus ada invoice-nya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini untuk yang sisa stok wajib dibuatkan invoice biar bisa kami kirimkan, biar bisa kami scan juga pengeluaran barangnya dari sisi pusat. Dan jelas juga untuk sisa barang ini jangan masuk ke admin, tapi langsung disesuaikan sama pengiriman ke rumah DB-nya. Alamatnya harus sudah jelas. Alamatnya ke DB alamatnya di mana? Contohnya di Blitar, di Klaten. Nah, ini ditulis juga mau dikirim kemana ya. Distributor melakukan dropship sesuai dengan waktu yang sudah diinfokan oleh pusat. Jadi teman-teman, admin, DB, dan DB-nya masing-masing, tolong dicatat betul-betul terkait dengan waktu dropship. Ya, waktu dropship ini kita masih memberikan masih ada untuk pelayanan di ranah distributor, itu dropship di pusat masih kami adakan. Yang kami tidak adakan itu adalah pembelian manual. Nanti juga semuanya akan masuk ke aplikasi. Nah, di aplikasi yang nanti kita lagi develop saat ini, semoga akhir bulan ini sudah selesai, cuman kita belum trial ya. Kita belum trial. Nanti untuk proses dropship itu adanya di waktu PO. Ini informasi aja ya, informasi. Jadi waktunya dropship itu ada dari bawah melakukan dropship langsung, nanti ACC-nya dari DB ACC. Bukan dari setelah PO selesai baru melakukan dropship. Nah, itu kondisi aplikasi yang sekarang. Tapi nanti aplikasi yang baru itu pas kita open PO, contohnya open PO sampai tanggal 21. Nah,
proses dropship itu dilakukan langsung dari bawah, dari timnya. Dari bawah mau pesan kemana, dari reseller ke agen ke distributor gitu kan. Nah itu dilakukan dari bawah kayak gitu. Ya teman-teman, untuk nanti aplikasi baru, spill aja dari sekarang. Proses DS-nya itu dari semenjak open PO, bukan setelah PO. Kalau sekarang setelah PO selesai, ada masa dropship, silahkan digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk proses pengiriman dropship. Tapi sekali lagi, kita tidak ada pengiriman untuk pecah alamat manual. Jadi kalau dropship masih tetap kita adakan ya. Berikutnya, tidak ada pembelian atau transaksi manual karena sudah tidak ada admin umum. Sekali lagi, saya ingatkan ya, tidak ada transaksi manual. Semuanya nanti instruksinya ada di link pengiriman yang tadi saya share. Contohnya di sana, mau proses ganti alamat, mau proses ganti ekspedisi, mau proses penggabungan, kita tetap adakan, kita ada solusinya, tapi semuanya nanti masuk ke link yang sudah kami sediakan. Adapun untuk membongkar paketan untuk dikirim ke alamat A, B, C, D, dan lain sebagainya, mohon maaf untuk per hari kemarin sampai dengan sekarang dan kedepannya, kita sudah tidak ada lagi untuk transaksi yang manual kayak gitu. Kita akan maksimalkan penjualan, semuanya akan dikondisikan di aplikasi. Oke, berikutnya adalah untuk barang sisaan PO akan dijualkan setelah masa pengiriman PO selesai. Jadi waiting list semua mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di pusat. Jadi untuk barang-barang sisaan PO nanti kita akan maksimalkan masuk ke aplikasi juga kayak gitu. Biar apa? Biar semuanya masuk ke aplikasi dan sekali lagi nanti langsung diarahkan dropshipnya kemana, diarahkan dropship ke siapa, ke alamat mana, tidak ada lagi ke ranah admin umum. Barang sisaan PO akan dimasukkan ke aplikasi setelah selesai melakukan pengiriman dan stock of name. Biasanya kalau di pusat setelah selesai pengiriman itu minimal bangetnya nunggu 1 minggu. Kenapa 1 minggu sisaan itu? Karena mengantisipasi adanya komplain barang. Contoh, itu juga tergantung kuota ya. Contoh Almira nih, Almira kita kirimkan selesai sampai dengan tanggal 31, tiba-tiba DB ada yang konfirmasi, Mas, ini Almira masih ada stok di pusat nggak ya? Boleh nggak ya minta tolong yang ini nih, kemarin tidak terorderkan ke pusat, contohnya begitu. Nah, itu nanti nunggu 1 minggu setelah pengiriman selesai. Karena apa? 1 minggu tersebut kita akan nunggu, ini kira-kira Almira ada komplain nggak ya? Kira-kira ini komplainannya minta diretur nggak ya? Kalau diretur, barang cadangan penggantinya ada. Tapi kalau nggak diretur, nggak mau didiskon, solusinya yaitu alhamdulillah nggak perlu lagi ada proses penggantian. Oh, DB-nya mau atau mitra DB-nya mau didiskon nih, yaitu lebih cepat. Tapi Mas, aku mau tetap diretur, ya udah itu diretur aja. Nanti kita akan ganti dengan produk yang cadangan di pusat. Oke, berikutnya adalah paket yang memerlukan penanganan khusus seperti penggabungan invoice, ganti alamat, dan pending akan diproses di akhir. Kayak tadi ya, tadi yang disampaikan sama saya di awal, untuk yang selain daripada yang lunas-lunas, ini yang mana nih? Selain daripada yang lunas-lunas di sini nih, lunas, yang ini nih. Contohnya nih, lunas nih, yang ini aman. Lunas nih nggak ada apapun keterangan sebelum tanggal 21 contohnya ya, karena mulai pengiriman kan 21. Nah, yang mau penggabungan invoice, yang dari pending jadi lunas, nah itu statusnya nanti kita akan kirimkan di akhir. Nah gitu, jadi ini update lunas nih, itu semuanya akan kita kirimkan di akhir. Untuk apa? Untuk kita memprioritaskan yang sudah lunas-lunas duluan, kayak gitu.
Jadi yang lunas-lunas atau yang penggabungan di akhir, ini yang gabung dengan invoice A, ini kan ada instruksi tambahan selain daripada aplikasi. Nah, maka prosesnya kita akan akhirkan. Akhirkan maksudnya adalah di akhir pengiriman waktu PO. Bukannya nggak mau didulukan, cuman masalahnya yang lunas-lunas duluan, yang di sini yang nggak ada masalah di awal, itu kita pasti akan lebih memprioritaskan. Jangan sampai nanti yang ini sudah lunas, nggak ada masalah, nggak ada kendala, di pusat sibuk terhadap yang ganti alamat dan lain sebagainya. Makanya biar pengirimannya ini satu-satu udah selesai, yang lunas-lunas nggak ada masalah kita selesaikan dulu, baru yang ganti alamat, gabungan invoice, pending, update lunas. Nah, itu kita akan diakhirkan pengiriman. Kalau masih dalam waktu pengiriman selesai tanggal 31, contohnya yang Almira, belum ada instruksi dikirim, maka proses pengendapan maksimalnya adalah 7 hari ya, 7 hari di pusat. Kalau tidak ada instruksi, nanti akan ngecek nih, oh yang di pending ini tanggal 1 masih belum ada status, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, kalau udah tanggal 7 masih nggak ada ini juga, tanggal 8-nya kita akan kirimkan ke rumah DB-nya ya. Jadi DB-nya juga kalau bisa langsung memberikan instruksi aja, kirim ke rumah DB, kirim ke alamat DB. Nanti alamatnya di sini catat. Nanti oh namanya DB siapa. Nah, nanti insert aja, insert komen kirim ke alamat DB kayak gitu. Jadi kita biar memperlancar komunikasi, semuanya ada di link nantinya. Ada di link ini. Ada di link biar apa? Biar semuanya lebih cepat komunikasinya, biar bisa terekap, biar bisa terkontrol, termonitor di dalam satu link. Dan di link ini semua DB-nya ada gitu, semua DB. Contoh nanti yang DB-DB gelondongan ya. Ini saya buka Janati Pol 2 ini. Yang sering DB gelondongan siapa? Contoh yang gelondongan tuh yang Mbak yang sering gelondongan siapa ya? Mbak Panda ya. Nah, nanti nggak ada lagi nih yang ekspedisinya admin kayak gitu, admin nggak ada karena kan nanti udah langsung ekspedisinya kalau JNT, tapi ini kan rekapan dari ini ya, rekapan dari aplikasi. Nah di sini kan nggak ada keterangan. Nah, wajib nanti untuk DB-nya sendiri kasih keterangan bahwa keterangan dari DB-nya, wilayahnya, sama apa nanti ada keterangan di ini nih, tadi Pak Panda. Nah, keterangan ya. Di sini status dari DB. Statusnya, oh ini mah lunas contohnya. Walaupun udah di apa? Kirim. Wilayahnya ya Jawa. Keterangan ini kalau kita udah siapkan nih dari pusat akan nyiapin, oh ini dikirimnya ke rumah nggak ada keterangan sama sekali, yang penting ada lunas dan ada Jawa. Ini nggak ada keterangan karena pick up-nya ke rumah atau dikirimnya ke rumah, ya kita akan langsung kirimkan itu, kita akan kirimkan. Tapi kalau di sini adminnya sudah ganti, ekspedisinya udah langsung jelas, contohnya di Kalong. Tapi ini sekali lagi untuk ekspedisi di sini ini rekapan dari aplikasi. Jadi nanti di aplikasinya nggak ngerubah di sini ya kalau ekspedisi. Nah, lalu ongkirnya gimana, Mas? Nah, nanti untuk keterangan ongkirnya, kalau seandainya masih bingung dan lain sebagainya, untuk Kalog nih, nanti bisa kita akan isi, oh Kalog nih, keterangan ongkirnya, bisa kita kasih komen di sini, insert komen. Mbak, ini untuk Kalog, setelah dicek, ongkirnya 300.000 ya. Nah, ya tuh. Nanti kita akan lebih banyaknya komunikasi di sini. Ya, kalau 300.000.
Jadi sekali lagi untuk di ranah teman-teman tolong diperhatikan bahwa kita ada kebijakan-kebijakan baru setelah Lebaran atau per hari ini sampai dengan kedepannya seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya, tidak ada pecah alamat tambahan manual. Nah ini berkali-kali ya disampaikan, tidak ada pecah alamat tambahan manual karena admin umumnya sudah tidak ada sekali lagi. Kalau lalu gimana Mas kalau seandainya ada yang baru beli? Nah, itu dikirimnya ke rumah dulu aja, ke rumah DB-nya. Dikirimnya ke rumah DB-nya dulu. Biar apa? Biar DB-nya nanti akan ngirim ke mbaknya kayak gitu. Lalu berikutnya terkait dengan alur komplain. Untuk saat ini yang masih untuk dari DB tetap ada di link yang sudah dikasih. Alur komplainnya itu biar tidak menumpuk jadi satu link, karena kalau satu link kan panjang banget gitu kan ya untuk nama-nama DB-nya. Jadi rekap komplain admin 1, rekap komplain admin 2 ini linknya tetap disesuaikan sama yang sudah dikirim. Kalau ada komplain tetap masukkan ke sini. Itu termasuk dokumentasinya dimasukkan aja ke sini nih. Yang kalau untuk ini nggak berubah ya, rekap komplain ini. Nah, contohnya linknya mana sih? Coba ya, saya buka dulu nih. Rekap komplain. Rekap komplain. Nah, admin 2. Nah, nanti di sini diisikan ya. Diisikan untuk dokumentasi yang masih berbentuknya foto, foto itu di insert di sini. Jadi untuk admin-adminnya nih. Nah, terus ini juga catatannya. Ini kan di sini di link itu udah ada keterangan ini ya. Keterangan nama-nama PO di sini. Sudah ada semuanya. Jadi jangan sampai, karena kemarin masih ditemukan ada yang copy paste. Copy paste itu dalam artian di sini diisi manual sama admin nih. Contohnya L Raya. Nah, dia L Rayanya ini ada kesalahan penulisan. Nah, jadi kemarin sempat akhirnya invalid di sini. Karena nggak muncul. Jadi kalau untuk yang karena copy paste ya, kemarin saya menemukan ada satu link yang adminnya itu melakukan ininya itu copy paste sehingga ininya invalid. Sedangkan di sini ada pilihannya sebenarnya di sini. Jadi nanti tinggal dicek aja L Raya. Nah, yang mana nih? Yang Umi kah? Yang Kurta kah? Yang Mam kah? Tinggal klik aja. Kayak gitu. L Raya Mam warnanya. Nah, nanti tinggal diklik aja, diketik aja. Nanti terus permasalahannya apa? Permasalahannya contohnya side chat tidak sesuai. Side chat tidak sesuai. Nah, terus di sini kasih dokumentasinya di sini ya. Di sini kasih di insert. Nah, nanti masukkan ke image aja nih. Nah, nanti insert and image the cell. Masukkan ke sini aja, teman-teman ya. Jadi nanti insert di sini, ya nanti tinggal di-upload ya. Tinggal cek di mana dokumentasinya, tinggal di-upload ke sini. Itu. Nanti kita akan kita akan fokuskan solusinya juga dari sini semuanya. Jadi kayak ini aja nih. Ini tanggal statusnya, tanggal komplain selesai, ini kita selesaikan. Dan nanti kalau udah selesai dari pusat, ini kemungkinan akan kita cut ya. Jadi biar nanti yang udah selesai di sini nih, kita akan cut di sini atau di hide aja.
Biar apa? Biar nanti fokus pada komplainan yang baru. Oh, ini komplainan baru. Statusnya kalau sudah biru ini udah selesai dari pusat, udah clear, udah tidak ada komplainan lagi. Jadi untuk DB-DB semuanya yang mendapatkan link komplainnya disesuaikan link 1, link 2 itu tetap ngisi yang sesuai sama yang udah di-share. Jadi rekap komplain admin 1, admin 2 ini tetap berjalan ya, tetap berjalan seperti biasanya. Nah, ketentuan pengisian link komplain. Nah, nanti bisa dibaca di link komplainnya yang tadi disampaikan di sini nih. Nah, ini ada ketentuannya. DB wajib baca. DB mengisi kolom yang berwarna hijau, tidak diperbolehkan mengedit atau membagikan link ini kepada tim di bawahnya, cukup DB-nya aja yang isi. Karena kalau di DB-nya yang share ke tim bawahnya lagi, kita repot gitu. Yang isinya ntar salah-salah. Kalau adminnya ngasih ke Mbak, ini nanti tolong aja isi di link. Nah, dokumentasi nanti ke adminnya kan nggak ada. Dilarang ando, sekali lagi nih, ando tuh yang mana sih? Nah, ini nih yang ando nih. Dilarang ando, dilarang CTRL-Z. Jadi kalau seandainya ada kesalahan nih, contohnya tadi El Raya. Nah, ini salah nih. Nah, ini jangan ando, dihapus aja, hapus aja. Nah, delete aja bahasanya. Jadi jangan ando ya teman-teman. Sekali lagi tolong di note banget. Karena kemarin tuh ada DB tuh yang protes, Mas, ini siapa ya yang ando-ando nih? Adminku nih udah ngetik lunas pending udah banyak, tapi tiba-tiba lunas pendingnya nggak ada. Nah, siapa tuh yang ando atau siapa yang hapus? Saya juga belum tahu. Karena kemarin linknya belum di apa? Belum yang masuk ke itu belum sesuai dengan email. Makanya kalau sekarang kan kenapa sih teman-teman harus menggunakan email untuk masuk ke link pengiriman PO biar kita tahu historinya, biar kita paham histori yang ngedit nih contoh. Ini nanti akan kita tahu yang ngedit siapa nih yang editnya. Ini oh ternyata yang edit di pusat nih di sini. Oke, ini algo operasional, ngedit di bagian apa? Nih, ngedit bagian ini, ngedit bagian ini. Jadi kita tahu history yang sering ngedit, history yang apa? Kalau tiba-tiba dia ada editan, nah kita tinggal ngecek dari sini aja. Ini ada 13 edit. Nah, tinggal ngeceknya dari sini aja nih. Yang mana di editnya. Nah, semuanya akan muncul ya di sini. Jadi sekali lagi kenapa sih? Nah itu nih contohnya, yang editnya di bagian mana aja? Nah, ini yang diedit nih. Sama siapa? Sama di sini alwa operasional. Nah, selain daripada ini nanti akan muncul kalau yang editnya itu ternyata DB, ya itu akan muncul juga. Oke, itu untuk penjelasan ketentuan pengisian link komplain ya. Untuk kontak admin web seperti biasa ini kontaknya dan untuk admin komplain nanti ini di-share ulang lagi atau bisa diketik juga aja nanti mungkin akan di-share ulang ya untuk admin komplain nomornya 0813 82 81 8173. Dan terakhir terima kasih ya. Oke teman-teman, berikut penjelasan yang tadi sudah disampaikan buat teman-teman semuanya. Sebelum asar, nih asar jam berapa nih? Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan atau jelas? Alhamdulillah, biar nggak perlu ada pertanyaan lagi. Dia selesai sebelum asar. Langsung ngomong juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau bertanya atau tidak ada yang bertanya, adminnya pengen nanya nih, Mas saya mau bertanya, tadi ada yang belum belum dipahami atau kelewat, saya baru masuk, gitu kan?
Nah, boleh yang bertanya. Paling nanti pertanyaannya kenapa masuknya terakhir? Monggo ada. Mas, nanti nomor admin komplainnya di-share lagi kan ya? Belum kecatat tadi. Oh ya, Mas Ruli Saputra. Nanti akan di-share di grup ya. Mas, boleh kasih slide sebelum prosedur penggabungan invoice tadi? Telat saya, Mas. Mbak Pati. Ya, telat. Nah, ini nih. Yang mana nih? Masih lihat slide. Oke. Nih, bentar ya. Kasih slide. Kasih lihat slide. Slide. Yang mana yang Bapak pengenkan? Penggabungan ya. Penggabungan invoice. Ini yang penggabungan invoice pada saat melakukan dropship di aplikasi mencantumkan invoice gabungan. Ini prosedur awalnya. Nanti prosedur berikutnya adalah yang di link. Yang di link nih digabung dengan apa? Digabung dengan apa ini? Saya sudah kasih kolom tambahan. Saya langsung buka linknya aja. Sinyalnya nih kayaknya. Nah, mana tadi? Sheet 12. Nah, ini nanti Mbak Fatih kalau mau penggabungan, di sini ada kolom keterangan yang udah ditambahkan sama pusat. Nanti antara invoice yang nomor 1 sama nomor 5, ini ditulis dua-duanya digabung dengan ini, digabung dengan ini. Jadi nanti ya, diwarnain ya. Nanti kalau penggabungannya ada ada yang kedua digabung, yang ini mau digabung ke yang ini, contohnya ya ini warnain lagi merah, jangan merah, selain merah, contohnya warna ungu. Nah, bebas warna selain warna merah kayak gitu. Ini mau digabung sama ini kayak gitu. Oke. Mas, kalau ada orderan RS Shopee kan itu waktu terbatas dan kadang mendesak ya Mas. Konfirmasinya invoice kemana Mas? Kalau mau info ada pesanan Shopee ke admin web Mbak Jingga, langsung telepon aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau untuk yang ini Mas di awal orderan RS ke admin webnya Mas Dodi. Jadi Mas Dodi akan membantu proses untuk yang pesanan Shopee ataupun yang dari marketplace ya. Nah ini nanti langsung di ini aja, langsung ke Mas Dodi aja. Di telepon nggak apa-apa. Kalau seandainya Mas Dodi nggak ngangkat, telepon ke saya atau Mas Edi juga nggak apa-apa. Yang urgent langsung di by phone aja nggak apa-apa. Kalau seandainya di WA-nya nggak bales ya. Hah? Yang mana? Oh, sisi. Apaan Mas, mau tanya untuk gelondongan masih bisa pakai ID Express nggak ya Mas? Masih banget yang iPhone. Ini Mbak siapa nih? Yang iPhone nih. Ini saya tadi kasih ini ya, kasih. Nah ini teman-teman. Jadi untuk kargonya kita yang di Alwa itu paket besar ada JTR, Kalog, Indah Kargo, Central Kargo, JNT Kargo, ID Kargo, Baraka sama Dakota. Ini yang biasanya di Alwa. Ini boleh tadi saya minta di print aja dari adminnya, ditempelin nih di tempat kerja adminnya, biar nanti khawatir ada timnya yang bertanya, Mbak di Alwa bisa pakai ID kargo enggak? Nah nanti bisa dijawab kayak gitu. Siapa? Oh Mbak Dasia, ya Allah. Sama-sama Mbak Dasia. Belum ada namanya soalnya. Aku di sininya nggak ada namanya. Masih bisa ya Mbak Dasia ya. Oke, lanjut. Nah, nanti Mbak Dasia kan sering gelondongan ya. Jangan lupa di dropshipkan invoice-nya ya. Ekspedisi SAP kargo di Alwo terdekat ada nggak Mas? SAP ada nggak ya Mas Edi? Paling dicari dulu nanti Mbak Jingga ya kalau untuk SAP dicari dulu kira-kira bisa pick up atau enggak kayak gitu. Untuk SAP belum ada soalnya untuk saat ini.
Baik, ada lagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas. Mas boleh minta kasih lihat slide penggantian status dari pending ke lunas. Oke, siap Mbak Nafis. Siapa adminnya udah ganti Mbak Nafis? Mas Hamid, pending ke lunas namanya. Nah, nih. Jadi untuk pending ke lunas, sekali lagi, untuk pending, nah contoh nih, ini saya ngasih contoh yang Almira ya. Almira pengiriman tanggal 21 sampai tanggal 31 ya, Mas Edi ya, benar ya? 21 sampai tanggal 31. Tiba-tiba nih tanggal 20 masih pending nih, atau tanggal 21 masih pending. Pending ini akan diakhirkan pengirimannya di tanggal 31 atau di tanggal 29, 30, intinya diakhirkan karena pusat akan fokus pada yang lunas-lunas dulu nih, yang nggak ada masalah dulu. Termasuk yang pending karena termasuk yang digabung-gabung, ganti alamat, ganti ekspedisi itu diakhirkan sekali lagi ya. Nah, kalau udah ada posisi pending, mau diganti ke lunas, tulis status dari DB-nya itu lunas di sini. Lalu di sini kasih update lunas. Nah, update lunas dan satu lagi komen update lunas. Kita langsung contohkan saja. Nah, contoh nih ya. Ini kita hapus dulu. Hapus, komennya juga hapus. Ini dari pending nih, tiba-tiba tanggal 23 ini dijadiin lunas sama DB. Tanggal 23 Almira lunas. Posisinya statusnya ini sudah terpacking. Lunas, nanti di sini kasih keterangan update lunas. Nah, gitu. Kasih keterangan update lunas, tinggal di copy paste, lalu klik kanan, tinggal di komen, klik kanan, komen update lunas. Nah, komen, klik, nah update lunas nanti akan ada notifikasi di sini muncul, kayak gitu. Jadi di sini biar memunculkan notifikasi nih ke sini. Oh, ada update lunas nih. Nah, baru kalau udah ada update lunas di sini, kita tahu historinya. Ini ada yang di pending, udah update lunas. Nah, nanti kita akan kirimkan di akhir. Jadi nanti pas dia di akhir itu adalah peraturannya. Tapi kalau tiba-tiba nih tanggal 26 ini dikirim, ini lunasnya itu tanggal 23 diupdate nih jadi lunas. Cuman dari pusat itu tanggal 24, 25 bisa ngecek nih yang lunas pending, yang pending ke lunas. Ya kita akan kirimkan di tanggal 24, 25. Tapi informasinya kalau posisinya kita lagi hektik pengirimannya, kita akan akhirkan yang pending, yang ganti alamat, ganti ekspedisi, semuanya akan ditaruh pengirimannya di akhir karena biar tidak mengganggu pengiriman yang sudah lunas duluan, yang sudah tidak ada masalah di awal, kayak gitu. Oke, itu Mbak DB Admin Nafisah. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Stop share ya. Ya cukup bisa dipahami ya penjelasan untuk hari ini teman-teman semuanya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kita kasih kesempatan lagi mungkin 2 menit lagi mengingat waktunya sudah mau asar juga. Dan semoga penjelasan tadi bisa atau udah cukup jelas ya, udah cukup jelas, sudah bisa dipahami. Dan nanti paling aplikasinya untuk dropship yang pertama itu ada di Almira nih. Almira monggo diisi ya, diisi sampai batasannya itu tanggal berapa ya Almira, Mas Edi? DS Almira tanggal berapa? Tanggal 16 Mei. Nah, catatannya ya, Almira sampai dengan tanggal 16 Mei. Jadi tolong dimaksimalkan untuk proses DS-nya
Nah, karena kalau udah selesai DS, sekali lagi untuk yang sisa-sisanya juga, sisa DB, maksudnya sisa stok DB, itu tolong dibuatkan invoice-nya juga, nota invoice untuk dikirim kemana? Dikirim ke alamat DB-nya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga sudah jelas ya semuanya. Boleh di komen dong yang sudah jelas, sudah paham, kira-kira bisa komen nih di chat. Udah jelas Mas, sudah jelas, sudah jelas, sudah jelas. Jadi kan kalau udah ada informasi udah jelas, ya mungkin bisa diakhiri untuk presentasi pada siang hari ini. Ini admin, alhamdulillah udah jelas. Terima kasih Mbak Jingga buat komennya. Kalau DB-DB yang lain boleh dikomen juga kalau memang sudah jelas, biar bisa diselesaikan untuk proses presentasinya. Ada DB yang masih libur ya ternyata ya. Aku belum tadi ada Mbak siapa? Mbak Ayu Nur Anissa. Kalau masih libur ya. Masih libur. Masih Zoom nggak ya Mbak Shirley? Hari ini saya lagi di jalan arah mudik. Oh, masih pada mudik juga ya. Ya mungkin nanti yang yang masih mudik-mudik nanti recordnya kita kirimkan. Baik, udah 3:05. Oke teman-teman, assalamualaikum. Maaf baru masuk. Aduh, iya ini Mbak Karlina udah selesai presentasinya. Aduh. Nanti Mbak Karlina di ini aja ya, di recordnya aja, paling record meetingnya aja. Biar bisa menyimak lagi, soalnya teman-teman yang lain sudah dari jam 1:30. Oh, Mbak Karlina masih libur. Iya, masih ada yang liburan ya. Masih belum pada masuk kerja. Ya, nggak apa-apa, nanti Mbak Karlina di ini aja ya, di link Zoom-nya mungkin bisa disimak di recordnya aja. Oke, teman-teman, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga penjelasan yang tadi disampaikan, presentasi yang tadi disampaikan, itu bisa dipahami sama semuanya, terutama sama admin-adminnya yang berkaitan dengan teknis. Walaupun DB-nya juga tetap harus memahami biar adminnya tidak salah melakukan instruksi yang diarahkan dari pusat. DB-nya tetap harus paham juga, harus mengetahui juga teknis-teknis yang nantinya akan dikerjakan sama adminnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri buat meeting Zoom pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo yang sudah ini bisa bisa keluar dari Zoom meeting, bisa live, nggak apa-apa.